Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dua Sudut Pandang. Alhamdulillah kembali jumpa lagi dengan saya untuk hari ini ya. Sudah lama saya nggak menghadirkan video Luga Tambunan dikarenakan kesibukan saya dan juga kesibukan Bang Luga gitu. Di suasana masih Hari Raya Idul Fitri, saya selaku admin dari Dua Sudut Pandang, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minal wa minkum, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Mungkin saya banyak salah atau banyak lupa, banyak luput ya. Saya mohon maaf dan semoga sahabat Dua Sudut Pandang memaafkan segala kesalahan saya. Baik, untuk video kali ini ada sebuah diskusi seru dan kabar yang terbaru dari Luga Tambunan. Menurut Bang Luga Tambunan, saya diminta untuk menyampaikan kepada para pecinta Luga Tambunan bahwa punggawa dari para penganut Wanes ya, dia meminta-minta sampai ngesot-ngesot kepada Bang Luga, alias mengemis gitu kepada Bang Luga. Siapa saja mereka? Di antaranya ada Jerry Elim, kemudian Billy Lin, ada PS Tom, dan juga ada Living Smile. Heran ya, mengapa mereka meminta-minta sampai ngesot-ngesot, itu kan sudah luar biasa. Apa yang diminta? Nah, disinilah kita akan mendengarkan penjelasan langsung dari Luga Tambunan. Saya hanya bisa mengucapkan selamat menyaksikan. Oh, sabar dulu Meta, sabar lah dulu Meta. Bentar. Ini kan mimpi Jonathan, dia udah 3 kali mimpi, 3 kali itu terjadi gitu. Jadi artinya sebagai bahan pertimbangan kita. Di situ ada Jerry Elim, Living Smile, Billy sama Tom, Pastor Tom. Itu ngemis-ngemis sama saya sampai ngesot-ngesot, sampai mau gila minta-minta, saya nggak kasih. Gitu. Lalu si Bang Lewi Leba, si Yehuda tahu kan? Dia memang mendukung King Titanium. Itu saya kasih banyak banget emas gitu. Lalu seberapa banyak emasnya? Saya bilang kan itu sepanjang 5 km. Saking banyaknya itu emas batangan semua. Itu diberikan oleh seorang, sepertinya sih ada Abraham, Musa dan Elia yang memberikan emas itu kepada saya. Nah, jadi dalam mimpi nih. Iya, mimpi. Kan bilangan bilangan 12 ayat 6 kan Tuhan itu kan memberikan nubuatan kepada nabi-nabinya kan lewat mimpi. Ketika Yusuf Tuhan kan memberikan mimpi kepada Yusuf bahwa seluruh saudara-saudaranya akan menyembah dia, dan semua itu terjadi. Dan si Jonathan ini sudah bermimpi sebenarnya udah 3 kali. Pertama dia mimpi saya kasih dia ikan-ikan, tiba-tiba dia berhasil dalam bisnisnya. Makanya dia bilang, "Bang, setiap kali gue mimpi selalu terjadi berkat-berkat yang besar." Seperti itu. Gimana Bolu Pudan mimpi ini? Tolong Luar biasa tuh Nabi. masuk ke YouTube. Kalau menurut aku Bang sih, Bang Info Matalenta, tolong dimasukin di YouTube. Tolong ya. Biasa aja. Enggak, masalahnya kenapa sampai pendekar-pendekar Wanes ini sampai ngemis-ngemis ke saya, sampai mau mati ngemisnya. Kayaknya seolah-olah itu mimpi buatan gitu, mimpi diciptakan. Mimpi ya, yang diciptakan. Saya itu sudah mimpi lewat halusinasi gitu, hallucination dalam bahasa Inggris ini. Makanya sampai ngesot. Ciliping juga kayak kau modelnya, ngejek ini kita bicara fakta bahwa sesuatu hal yang tidak nyata itu adalah imagination. Bang Sudut Pandang, tolong masukin di channel YouTube Abang. Jadi ini ada Jerry Elim 1, Living Smile, Tom, Pastor Tom, sama Billy. Mereka ngesot-ngesot minta emas kepada saya. Sementara emas saya itu emas batangan itu sepanjang 5 km banyaknya. Jadi kenapa mereka? Dan saya juga kan, apa karena nggak mendukung gitu? kan mereka ini kan sebenarnya manusia-manusia bidat. Satu, mereka tidak percaya adanya yang nabi. bidat kan siapa? Maunya enggak, kalau si Jerry Elim ini kan Kak Luga. Ya.
Menyembah Kalau kita menyembah manusia Tuhan yang Yesus kalau dibilang iya beda. betul kita menyembah Tuhan Yesus. Begini. Jangan menyembah Bapa, menyembah Yesus yang Yesus. adalah Bapa, itu yang benar. Kok Yesus adalah, mana ada anak sekaligus Bapa, belum pernah terjadi Ya di alam iyalah. semesta kecuali di Yohanes. Anak sekaligus Bapa mana bisa? Antikris Ada-ada itu aja loh. menolak baik anak maupun Bapa. Itu antikris. Bahwa Loh, saya Kristus kan itu percaya. adalah Bapa maupun anak. Oke, sekarang kamu diam ya, jangan kamu potong-potong. Yesus itu anak. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku. Kenapa Bapak sudah ngomong ini anakku, tiba-tiba Yesus melompat jadi bapaknya? Yesus Iya. berkata anak tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu hari kedatangan anak manusia. Kenapa kok bisa jadi anak jadi Bapak jadi anak? Kalau kata si Samuel, Ketua Oneness seluruh Indonesia, kebapaannya apa sih kebapaan? Di dalam anak tidak ada kebapaan, di dalam Bapa juga tidak ada keanakan. Makanya Bapa itu lebih besar daripada anak. Dan sudah ada beberapa nabi, 4 orang nabi yang sudah dibawa ke depan singgasananya lah Bapa. Udah dibawa, udah ngelihat Bapa duduk di atas singgasana. Teman saya juga Wilton melihat Bapa itu duduk seperti raksasa. Di sebelah kanannya ada Yesus. Wow, ini Ngajar-ngajarin luar biasa. loh. Memang luar biasa. Coba kamu buka Nani Susanto ya, Nani Susanto itu dari pendeta dari Mahanaim. Coba buka sekarang. Yesus ngantarin dia ke hadapan singgasananya Bapa. Itu Bapa. Dia Kata bisa Yesus. buktiin nggak? Ada foto-fotonya nggak? Dia dibawa ke sorga nggak mungkin ngajak lu. Iya, paling Nggak tidak mungkin bawa bawa handphone kamera. kek. Lalu Mana di bisa orang foto-foto dibawa ke ini sorga bawa beneran kamera? nih. Otak lu ada Kalau di nggak ada mana? bukti, Gila, itu kadang-kadang. hallucination. Loh, lalu Banyak ketika ayatnya para itu, nabi, Meta. lu kenapa lu percaya kitab Wahyu? Terus Kenapa apa lu nggak hubungannya bilang kitab Wahyu kamu halusinasi? sebut Pastor Tom, Pastor Jerry Elim, dan Si yang lainnya Pastor itu Tom, bilang Pastor Jerry itu, Elim di dalam mimpi itu dia ngesot-ngesot minta emas mengemis itu ke berarti saya. kalian Dalam mimpi. mimpi buatan, mimpi Loh, kan hallucination. Tuhan itu kan sebentar. Ketika ada 2 orang yang bertengkar, mengaku satu benar, kira-kira Tuhan diam nggak? Tuhan pasti memberikan solusi. Melalui apa? Sama seperti Nabi Daniel. Ketika ada Raja Nebukadnezar mendapatkan mimpi, tidak ada satupun yang menafsirkan. Tetapi Daniel diberikan Tuhan hikmat untuk menafsirkan mimpi. Itu tertulis dalam kitab Daniel. Kau baca dong kitab Daniel itu. Ya, itu melalui tertulis. mimpi itulah tuh. Kalau mimpi yang lain ada tertulis nggak? Apanya? Loh, tertulis itu kan orang tidak semua. Sekarang gini, kitab Makanya suci itu sudah selesai. dibuktiin kalau belum? tidak Enggak. tertulis, paling tidak ada fotonya kek gitu. Untuk membuktikan seorang nabi bukan minta kamera, minta foto. Di dalam Yeremia 28 dikatakan apabila ada seorang nabi lalu dia bernubuat tentang damai sejahtera, dan apabila damai sejahtera itu terjadi maka dialah ada seorang nabi Tuhan. Nah, gue itu udah dapat mimpi itu udah ribuan kali dari 2020 tahun yang lalu, dan semua terjadi sampai hari ini. Makanya gue percaya karena semua terjadi mimpi-mimpi gue. Nah, ini siapa tuh si Jonathan. Mimpi pertama dia bilang, "Bang, gue mimpi Bang Luga ngasih gue ikan. Tangkap." Kata Bang Luga, gue tangkap. Tiba-tiba gue berhasil jual closing motor 5 motor berhasil gue jual, Bang. Makanya gue setiap kali gue mimpi gue selalu dapat berkat. Nah, sementara si Living Smile jual tikar sampai mulutnya sampai berbusa, satu pun gak ada yang laku. Gak boleh ngomong gitu, Kak. Lah, sekarang orang lagi debat dia jualan tikar. Gue bilang ini orang ngapain sih? Kalau kita sudah berdebat, nggak usah dulu jualan tikar. Tikar bagus loh, ini karpet dari Turki begini. Jadi itu aja. Kalau lo nggak percaya itu terserah lo. Dan kalau lo pun mau masuk neraka juga, yang penting gue udah kasih sama lo. Oke? Dah, silakan. Betul. Bapa lebih besar daripada aku, katanya ya Nabi ya. Yesus yang mengatakan. Yang namanya anak pasti beda
beda wajahnya dengan bapaknya. Sejak kapan ada bapak sama anaknya mukanya sama? Sejak kapan? Misalnya Bu Esther sama mamanya Bu Esther sama nggak mukanya? Nggak sama kan? Nah, sama seperti Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Satu ini bukan berarti satu badan, tetapi satu keluarga. Makanya Yesus berkata, Bapakku. Dia sangat menghormati bapaknya loh. Muliakan di lain maupun Bapak. Ajaran mana lu menyamakan Yesus dengan Bapak? Makanya Tertulis itu Kak, di mana bukan tertulis? kemungkinan, emang pasti masuk neraka. Di mana tertulis Kak? Kak Luga. Apa? Ada tertulis di mana Kak? Apa tuh? Satu keluarga. Ada Yang mana tuh? Ketika Tuhan menciptakan manusia, satu keluarga. marilah kita ciptakan. Ya. Iya, Kejadian 1 ayat 27. Marilah kita menciptakan laki-laki dan perempuan. Kenapa nggak cuma laki-laki aja? Satu batang pohon. Kenapa laki-laki itu harus dikasih kelamin? Supaya saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan. Itu keluarga bukan? Karena ketika Tuhan juga menciptakan Adam dan Hawa, dia mengatakan marilah kita. Dia nggak ngomong marilah diriku, marilah aku sendiri. Marilah kita. Berarti ada dua orang di situ. Allah Bapa dan Roh Kudus. Menciptakan perempuan dan laki-laki. Keluarga bukan? Keluarga. Bukannya jadi Esa satu batang pohon pisang, jadi satu batang pohon tiang listrik. Apalagi Yesus laki-laki. Laki-laki itu membutuhkan rahim untuk menghasilkan. Yesus bisa hamil gak? Gak bisa. Kenapa? Karena Yesus laki-laki. Betul? Yesus bisa hamil gak? Betul. Betul. Berarti Tuhanmu nggak maha kuasa, nggak maha segala. Dia nggak bisa hamil. Tuhan itu maha segala-galanya kalau keluarga. Saya Roh pusing Kudus. dengar narasinya Kak Luga. Apa? Saya pusing dengar narasinya Loh, Kak Luga. kenapa harus pusing sementara Mikana ngomong dialah bahwa aku berbicara tentang dia, gua aja nggak ngerti sama ngomongannya, tapi lo percaya omongannya dia. Nah, giliran laki-laki dan perempuan keluarga lo bilang pusing. Sekarang gua tanya, laki-laki dan perempuan itu keluarga bukan? Adam dan Hawa itu keluarga bukan? Ya, itu kan manusia. Bukankah Adam dan Hawa adalah gambarnya Tuhan? Loh, kan manusia itu gambarnya Tuhan. Manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Tuh, pusing. Kalau pusing nggak ngerti lagi deh. Gampang aja sebenarnya. Terlalu banyak. Laki-laki itu bisa hamil nggak kira-kira, Kak Iya. Esther? Iya. Kak Esther? Kak Esther? Ya, Pasti nggak bisa. Laki-laki itu bisa hamil nggak kira-kira? nggak bisa kan? Nggak. Nah, ngapain kakak pusing? Yang bisa hamil itu Nah, Esther. pinter. Berarti sudah naik kelas dia. Iya. Karena perempuan, makanya Roh Kudus perempuan. Kenapa tidak ada ayatnya maka kamu akan dicurahkan oleh Bapa? Bapa dicurahkan ke dalam dirimu. Kenapa harus Roh Kudus yang dicurahkan? Karena Roh Kudus itu dia punya rahim, menghidupi seluruh manusia yang percaya kepadanya di dalam rahimnya. Makanya disebut dipenuhi Roh Kudus. Kenapa nggak dipenuhi dengan Yesus? Kenapa tidak dipenuhi dengan Bapa? Kenapa harus Roh Kudus? Karena Roh Kudus berbeda dengan Bapa. Nah, ini Betul. pelajaran tingkat tinggi. Terlalu bulat, waktu itu Kak. sih Bang, Terlalu bulat narasinya Udah. sampean Kak. yang penting ya udah orang Islam aja bilang 90%. Oh, lebih masuk akal Bang Luga. Juma aja yang pemimpinnya orang Muslim bilang, jujur aja Bang Luga itu nggak bisa dibantah kalau dibilang Roh Kudus perempuan. Itu dia ngomong begitu. Ya, itu Artinya orang kenapa? Islam, Kak. Loh, sekarang kamu untuk memperluas ajaran agamamu, emang targetnya bukan Islam. Kalau kau cuma ngumpul-ngumpul di situ-situ, lama-lama juga kau habis anggotanya. Kita kan memperbesar kerajaan kita kan harus ada dong yang dimurtadkan jadi kita.
Sama seperti Yesus berkata, ahli-ahli Taurat menjelajahi lautan, mengarungi samudra cuma untuk dapetin satu orang. Setelah dapat satu, dia buat satu orang itu lebih jahat dari dirinya. Itu yang terjadi. Ternyata yang masuk ke lo kan cuma satu. Muslim 290 juta, 1,8 miliar. Dipanggil, Kak. Apanya? Jangan gara-gara lo nggak bisa menangin orang, lo bilang kami ini lah yang terpilih. Nggak mungkin sorga ditempatin oleh 25 orang. Warna sudah gue hitung, 25 orang. Si Samuel, si Malikil, si Liping Semail, siapa lagi? Si Mikana, udah murtad dia, udah pindah ke Yahweh. Cuma itu aja, paling 30 orang. Terus maksud lo surga itu dihuni oleh 30 orang gitu? Nggak ada ayatnya, karena di dalam Alkitab dikatakan dari bangsa-bangsa tidak terhitung jumlahnya, mereka memegang daun palem. Itu miliar yang diselamatkan itu. Dan itu nggak mungkin oneness, karena oneness jumlahnya bisa dihitung. Jadi di kitab Wahyu kan dikatakan tidak terhitung jumlahnya. Berarti kan di atas miliar. Ada nggak oneness 1M di Indonesia ini? Nggak ada, cuma 20 orang. Kalau nggak si Malikil, si Liping lah baru pedagang tikar, terus siapa lagi? Si Billy yang baru dibikin pacarnya. Serang pribadi, Kak. Bililin, Yang si baru Putri. pribadi. Jangan Terus serang siapa pribadi lagi? gitu, Kak. Jangan ngomongin Siapa? pribadi orang. Si juga udah nggak pernah nongol lagi, si Gemoy udah terbuang. Jadi kasihan lihat kalian itu. Kalau kami titanium, orang Islam ngikutin, orang Islam takut. Coba Bolu Pudan ketika lo ketemu Kores bilang apa, malah coba lo ceritain. Oh ya, aku waktu itu berjumpa di tempat Jopanka dan aku menantang Kores berdebat. Dia tanya, kamu dari mana? Aku dari Tritunggal Titanium. Oh, aku nggak berani lah katanya. Kalau sama Tritunggal Titanium, katanya. Begitu. Tapi coba lo ngaku dari oneness, dimakan lo. Seluruh umat pasti Islam kalau aku. lawan titanium tuh nggak berani. Kan kami kan tiap hari wawancarain orang Islam. Di antara kalian ini yang paling masuk akal yang mana? Sebenarnya yang paling masuk akal titanium, Bang, karena ada ibunya. Kalau oneness kan anak sebatang kara, udah anak nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kalau Tritunggal bapaknya angin, mamanya angin, anaknya cowok. Kamu bisa gila. Itu kan konsepnya sampean, Kak. Konsepnya sampean. Kalau di kita kan menyembah Tuhan yang satu-satunya. Yang satu-satunya Nggak ada masalahnya yang cowok, siapa pacarnya? Siapa tuan perempuan? Kalau tuan laki-laki ada, siapa tuan perempuan? Karena harus Itu kan satu pikiran pasang. manusia. Laki-laki. Oh, Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan itu gambar Allah. Bukan cuma laki-laki aja yang gambar Tuhan, perempuan juga gambar Tuhan. Berarti mana tuh yang tuan perempuannya kau sembunyikan? Nggak bisa lawan kan? Itu kan narasinya sampean. Kok narasi sampai Jadi posing. Coba kau jelaskan Kejadian 1 Kalau di ayat 7. kita- Perempuan diciptakan kalau menurut di- gambar apa? Perempuan diciptakan Kalau di menurut kita- gambar siapa? Coba jawab. Anda Kalau di kita kan katakanlah aku nih jemaat cukup satu baru. sih, Kak. Iya, katakanlah saya jemaat baru nih, pengen masuk oneness. Lalu saya tanya, perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Coba kamu sebagai pengajar oneness, coba kamu jawab. Perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Kok nggak bisa jawab? Perempuan Nggak diciptakan mampu, Allah Kak menurut Esther gambar ini. siapa? Katakanlah saya masih mau belajar nih, mau masih jadi one. Iya, perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Semua kan dari gambarnya Tuhan. Oke, kalau perempuan adalah gambarnya Tuhan, Tuhan yang mana yang gambarnya seperti perempuan? Kenapa juga, Kak? Sampai Yesus cowok. membatasi kuasa Tuhan. Yesus kan cowok. Lalu perempuan itu diambil dari gambar Tuhan yang mana? Yesus kan cowok. Tuhan yang mana lagi yang perempuan? Tuh kan gak bisa jawab. Bingung dia Nabi. Bingung Kak Esther jadi. Gimana orang mau masuk ke gereja lo? Bingung dari sampean itu, Kakak. Kejadian Tuhan 1 ayat punya 27 bapak, punya itu ibu. ayat.
Saya bertanya kepada Anda, ketika perempuan itu diciptakan pertama-tama yaitu Hawa, itu diambil dari gambar siapa? Perempuan ini desainnya dari gambar siapa? Silakan. Tuhan Yesus itu kan maha kuasa. Bukan Tuhan Yesus yang saya tanya. Perempuan Ya, Tuhan diciptakan Yesus kan menurut maha kuasa. gambar Allah. Dia kan maha Tuhan Yesus menciptakan itu semua, cowok, Bunda. dia nggak bisa hamil. Kok maha kuasa sih? Bisa bunting nggak Yesus? Katanya maha kuasa tapi bunting nggak bisa. Perempuan aja bisa bunting kok. Kenapa Yesus nggak bisa bunting? Coba. Karena dia Tuhan Bisa nggak? satu-satunya, kenapa juga harus bunting? Berarti dia nggak mampu. Memperbanyak. Berarti dia tidak mampu seperti perempuan. Berarti dia nggak maha kuasa. Seperti perempuan aja dia nggak bisa kok. Perempuan bisa punya anak. Yesus bisa punya anak gak? Dia kan Tuhan Nggak bisa satu-satunya, karena Kak. nggak Dia sekarang saya nggak kok Tuhan ingin satu-satunya sih. memperbanyak. Dia punya rahim nggak? Saya tanya dia punya rahim nggak Yesusnya? Apa sih, Kak? Dia itu Tuhan loh, Kak. Mana ada rahim. Nggak mampu ini Kak Esther ini. Masih ada. Nggak mampu dia. Aduh, nggak mampu. Iya, tidurlah. Nah, yang aku pahami itu. Nggak ada perawatan. Yang ditahunya cuma Tuhan satu-satunya. Perempuan Nah, yang itu saya juga tahu itu. gambar Tuhan. Kamu tahu, tapi kamu nggak tahu kan kalau perempuan itu ada juga gambar Tuhan? Perempuan ini gambar siapa? Apa diambil dari gambar anjingnya Tuhan? Atau diambil dari salah satu binatangnya Tuhan perempuan itu desainnya diciptakan? Tentu diambil dari gambar Allah. Kalau perempuan diambil dari gambar Allah, berarti ada Tuhan perempuan, ada Tuhan laki-laki. Nyerah. Makanya obatlah. Jadi gimana, Kak? Kan saya bilang Yesus ini laki-laki. Kalau ada Tuhan laki-laki, apakah ada Tuhan perempuan? Silakan. Ya nggak ada lah. Dalilnya di mana? Tidak ada Tuhan perempuan. Sementara perempuan itu gambarnya Tuhan. Biar ku bacakan ya Kak Esther ya. Oke, Esther. Kak Esther dengar nggak nih? Makanya mereka ngesot. Mulai gerah dia Kak Esther nih, ku tengok ini. Enggak ada tamu. Baru dengar dia nih. Suaminya si Esther ini juga gue yakin bukan oneness ini, cuma gara-gara ikut si Samuel ya ini. Ikut-ikut si Suamimu Enggak, oneness bukan? kita menyembah Tuhan loh. Kita menyembah Tuhan yang satu loh, Kak. Enggak, Rian. Iya, kita menyembah Tuhan yang satu, tapi perlu kita ketahui Tuhan yang satu itu laki-laki. Laki-laki kalau nggak ada perempuan nggak bisa ngapa-ngapain. Itu imannya sampean, imanku nggak Siapa gitu, yang kok. dicinta? Tuhan mencintai pembantunya, lebih baik mencintai pembantu atau mencintai istri? Siapa istrinya? Laki-laki kok nggak punya istri sih? Kita bicarakan Tuhan, Kak, bukan manusia. Iya, tapi kan manusia itu kan gambarnya Tuhan. Manusia itu segambar dengan Tuhan. Masalahnya kecuali binatang. Binatang tidak segambar dengan Tuhan. Makanya saya tanya perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Nggak pernah baca ayat sih. Coba harus dibacain kitab suci. Ini orang nggak pernah, cuma dengar-dengar si Billy, dengar-dengar si Samuel. Nggak pernah baca Alkitab rupanya ini. Nggak Itu tahu yang Kak satu Esther ini. lagi. Kak Esther. Kak Esther. Ya, bentar. Oh iya, lagi sibuk dia, lagi ambil paket. Nanti kalau udah nyantai ku bacakan nih ayatnya nih. Dia nih ikut-ikutan aja nih Nabi. Ikut-ikutan si Billy, Enggak. Aku nggak ikut-ikutan loh, itu imanku. si Suamimu oneness bukan? Sekarang saya tanya, suaminya ibu oneness bukan? Suamiku menyembah Tuhan yang satu-satunya. Oh, oneness Dia juga. tuh nggak. Nggih, Rian, pinten, Mbak? Kamu telepon. Iya.
Bentar. Udah Kak Esther? Belum. Belum. Data Kak Meta monitor Kak. Sebentar ya. Aku lu Kak buka. Meta udah nggak mampu, dia udah mau nih. Kak Meta aku buka. Aku buka TikTok. Memang kalau ayat itu tuh kalau dibacakan memang hilang akal orang nih ku tengok kan. Kaget kan. Kok bisa ada ayat ini ya katanya kan? Alah wong-wong iki lho ngeyel-yel deh lho. Iya. Ya ngerti aku imane dhewe-dhewe. Yes, biasa lah ada TikTok. Enggak, apa? Iya sih. Lah mimpinya si Jonathan itu, ini Wandes nih pada ngesot jadi pengemis di akhir zaman. Ngomong-ngomong kan juga butuh saya kan. Debat 24 jam akhirnya dicerain sama bininya. Kamu debat-debat gak ada pemasukan, 24 jam di TikTok. Ngebina-gina orang yang jemaatnya juga nggak ada yang kaya, kalaupun ada yang kaya juga pelit. Udahlah, kelar lah udah. Kayak si Grace Mercy katanya dia punya pabrik, tapi satu peser pun nggak ada duitnya keluar. Penginjilan nggak butuh dana katanya. Terus duit lo yang banyak itu lo mau makan sendiri, iya katanya. Oh, Grace Mercy. Saya tak tahu lagi. Nah, saya masak ini. Apa? Iya aku cek ngeles. Alah rasa follow lah nopo. Set depan pas lah orang. Apa Nabi? Kalau Wannes ini dia mempersulit yang mudah. Yang mudah ini Iya, jadi dalilnya mudah nih. dia mau Dipersulit makan sama mie dia. goreng. Bahasa inilah, bahasa Dia mau Aramek lah makan- katanya kan. Ya, Lu gawang ruwet iki. Apa iki? ibarat kata dia mau makan mie goreng, tapi dia dulu Enggak usah direken lah. dia muter-muter dulu baru makan mie goreng. Udah di depan mejanya mie goreng tinggal dimakan. Ini enggak, dia mau ke pasar dulu, dia mau ke rentenir dulu, baru ntar jam 12 malam baru indomie dimakan. Udah keburu dingin, udah keburu makan tikus. Jadi telepon. Padahal mie goreng udah di depan mata ya kan, di atas meja ya kan. Tinggal makan aja. Iya. Ngapain Udah ke lah, pasar Esther, gabung lagi? titanium aja lah kau. Daripada kau nanti ngegembel ikut Bentar. sleeping. Apa itu? Apaan sih ini? Nabi ini gimana sih? Iki. Kamu lawan ketua Wannes Indonesia dulu. Itu si Samuel itu gitaris saya. Udah pernah saya tempeleng bibirnya. Iya, tapi kamu nggak pernah menang debat lawan ketua Wannes. Aduh, Coba si panggil sini, Samuel coba. aja orang udah bilang. Bentar ya. Si Samuel aja ngomong gini sama gua. Lu gak ada nggak bukunya? Keren itu. Iya, ntar aku kasih tahu dia. Makanya sih. Katanya Kasih lu tahu udah si ini. Samuel. Kasih tahu si Samuel. Orang si Samuel aja pernah ngomong, gue jujur aja, di mana ada duit di situ gue ada, katanya gitu kan. Makanya di dalam mimpi itu si Samuel nggak ada. Si Samuel itu udah teman gue udah dapat mimpi dia ikut titanium sama si Paul Jang. Samuel. Sejak kapan Nanti ikut titanium? Jangan klaim-klaim sepihak. si Samuel itu sudah ngomong sama gua, Roh Kudus Ibu tuh keren. Itu dulu ada namanya bapak gereja namanya Origenes, sama pemahamannya sama
Roh Kudus perempuan itu keren. Ada nggak bukunya lu Ga? Gue mau beli, kata si Samuel. Origen itu udah dibidatin oleh bapak-bapak gereja. Iya, yang ngebidatin penyembah patung sama aja. Orang buta nuntun orang buta. Ya kalau udah dibidatin ya udah terima Yang aja. ngebidatin Yang juga membidatkan itu penyembah patung Katolik. Gimana adalah sih kamu penyembah Neta? bool. Yang Jadi ngebidatin tapi dia sendiri sesama nyembah patung. bidat jangan mendahului. Kasihan si Esther ini ditipu sama si Billy. Apa? Iya, aku Apa? sebenarnya kasihan juga lihat dia tadi nih. Cuman aku nggak Kenapa? tega sebenarnya sama dia nih. Kenapa? Kenapa aku dikasihani? Aku nggak perlu dikasihani. Kalau nyanyi jago lah si Esther ini kalau soal nyanyi. Jangan pengaruhi Esther gitu. Kalau sampai Esther pindah nih Enggak bakalan. terpaksa Nggak putus bakalan. hubungan nih. Aku nggak bakalan. Itu imanku, Siapa? Kak. Imanku sudah termeter Sister dalam pacarnya siapa sih? hidup. Itu imanku, Kak. Aku nggak bakal Kayak terpengaruh si meski Fortune Kak semalam Uga Nabi. ngomong apa-apa. Kayak si Fortune dia mau ikut Titanium kan? Apa kata El Yusuf kan? Kamu keluar aja dari grup WA katanya. Dari grup kami keluar aja. Fortune mau katanya. ikut Titanium. Iya, Bilang langsung sama diancam Fortune sama nanti si kalau dia Yusuf. ikut Titanium rencana mau gue kasih 2 karung beras untuk pertama-tama. Sama sembako banyak. Kalau cuman Lah. beras banyak. Lo ngomong kita. Wanes mana pernah ngasih beras ke jemaat-jemaat? Kita Yang ada kita jemaatnya bagi-bagi kelaparan. beras kok. Cuman nggak keluar-keluar, nggak Lo perlu ngikut-ngikut gaya-gaya. Nggak perlu panggil wartawan. Beras. terus disebar-sebarin di medsos gitu. Nggak perlu. Islam maju udah banyak. Itu namanya mau kasih pamer. beras, mau ikut. Bukan pamer. Kita itu harus membuktikan sesuatu yang nyata, bukan cuma janji-janji omong kosong. Lu jadi wanis dijanjiin apa? Paling lu dijanjiin masuk itu Masuk apa? Masuk gudang beras gitu. masuk neraka. Iya betul loh. Enggak, dalam nama Tuhan Yesus nggak ada. Kita anak Tuhan Yesus. Loh, Kita bacakan kenapa di ayatnya dalam ya, mimpinya Fortun. si Jonathan? Coba. Itu mimpinya Fortun yang mana, dibuat-buat, Fortun? Kak. Esther. Iya. Bacakan ya, kamu dengar simak baik-baik ini nih. Ngobrol dulu ya, Kamu cerna, habis itu kamu jawab. Ambil dulu. Kak Meta pegang kendali, Kak. Ya, aku bacakan ya, dengar ya. Ntar aku kick dia ini kalau salah ngomong. Marilah kita, Allah berfirman, marilah kita ciptakan laki-laki dan perempuan serupa segambar dengan kita. Nah, tolong dijawab. Apa maksudnya dengan ayat itu? Kita. Bagi sampean buat sampean kita itu ada 2 begitu. Menciptakan manusia kan? Nggak nangkap ya Kak Esther ya? Kubacakan lagi ya. Allah berfirman, marilah kita ciptakan laki-laki dan perempuan serupa segambar dengan kita. Lah iya, dengan kita itu 2 maksudnya. Kan nggak nangkap kan? Nggak nangkap dia Nabi. Dia asik lihat ke belakang aja. Ada temanku, Kak. Sekarang ku tanya lah sama Kak Esther nih, laki-laki diambil dari rupa Allah yang mana? Ya rupa Tuhan. Tuhan yang mana? Di situ menjadikan manusia belum ke laki-laki dan perempuan. Kan di situ kan ayatnya jelas itu. Baiklah Marilah kita. Coba menjadikan dengar. manusia Coba dengar dulu, dengar. menurut gambar dan rupa kita. Coba Belum dengar nih ya. Perempuan dengan laki-laki, jangan. Nih Allah berfirman nih. Allah nih berfirman nih. Marilah kita. Marilah kita tuh Allah tuh berbicara dengan siapa itu? Ya malaikat-malaikatnya lah. Kok malaikat-malaikatnya? Ya iyalah. Kan Allah itu bersama-sama malaikatnya. Baik.
Berat nih Nabi. Udah kayak Islam dia ini, malaikat-malaikatnya katanya. Nah, iyalah. Lalu memangnya ada 3 alas itu berdiri tuh. Ya Coba kan tunjukkan di mana ada 3 alas Yesus di situ, berdiri. Kan yang ada Roh ngomong itu Tuhan Kudus. Yesus. Iya Yang dong, ngomong ada. itu marilah kita itu kan Tuhan Yesus. Iya Tuhan Yesus ngomong ke malaikat-malaikatnya loh Kak. Loh. Di situ Yesus Masa belum Tuhan Yesus ngomong ke ada. bapaknya? Itu Nggak Nah, kan ada makanya bapaknya. itu kata kita itu nggak bisa merujuk bahwa di situ ada 3 Allah. nggak paham Di kalian situ ini Tuhan susah ini dengan kalian ini udah gawat ini malaikat-malaikatnya. apa ini. Gitu. Jadi gini, oke lah, aku ikutin pemahaman kalian ini ya. Laki-laki diambil dari rupa Allah yang mana? Allah itu ya Tuhan Yesus Kak. Oke, Tuhan Yesus, berarti laki-laki ya. Kalau perempuan diambil dari rupa siapa? Ya, Tuhan Yesus. Berarti Yesus Apa itu sampai gendernya membatasi laki-laki kuasa dan Tuhan? perempuan gitu. Sampean ini ya. Waduh, Tuhan itu kan berat ini pencipta. Nabi. Berat Tuhan itu ini. kan Masa pencipta. Yesus itu kan laki-laki? Tuhan itu kan pencipta. Iya kan? Gak ada lagi pencipta perempuan. Berarti Pencipta rupa Yesus laki-laki. itu laki-laki dan perempuan gitu. Tuhan Yesus itu laki-laki. Ah, laki-laki. Berarti si perempuan diambil dari rupa Yesus juga. Berarti Yesus ini wajahnya laki-laki dan perempuan gitu. Tuhan Yesus itu pencipta Kak. Dia itu Nggak menciptakan nangkap si manusia. Esther ini dengan ayatnya ini. Sampean Coba tuh dengarkan, yang simak baik-baik. Berbelit-belit. Sampean tuh yang berbelit-belit. Aku tuh bingung denger no sampean Tuhan Yesus punya bapak, Tuhan Yesus punya ibu. Aku tuh bingung Kak. Jujur aku bingung. Dari tadi pengen ketawa aku denger narasinya sampean. Ambil alih lah Nabi. Sulit ini. Sekarang saya tanya gini ya. Gini. Yesus itu kan dibilang anak. Yesus itu kan dibilang anak, kan punya bapak. Karena dia pernah lahir ke Tapi dunia. terdengar suara dari sorga, inilah. Tidak ada alasan dia adalah anak karena dia lahir ke dunia. Itu gak ada alasan seperti itu. Di sorga pun mau itu anak tunggal yang berada di pangkuan Bapa. Di pangkuan Bapa di bumi apa di sorga? Berarti ketika di sorga anak. Jadi Tapi karena meluncurnya dia ke bumi jadi dia anak. Terus kalau nanti dia naik jadi Bapa, itu namanya nggak masuk di akal. Jadi itu pangku-pangkuannya gitu. Pagi. Kan dibilang Pagi. Jadi Yang sedang berat. digendong gitu. Pagi-pagi. Iya kan mau main letterlex nih. Jadi kalau di pangku Kan itu jadi dibilang digendong-gendong gitu. Gimana sih Yesus Tuhan yang mau nyata kos temanya harus ya. ya. Kan ini ya, Kristen. mau Mas. diapain intinya Betul. Yesus Tuhan yang nyata. Hostnya ini Kristen nggak? Oh iya. Tujuannya apa host? Buat komen kayak gini host. Emang kamu siapa sih? Boy, kau datang-datang salam-salam kek, tuh nanya-nanya kau. Berjong. Tujuannya apa? Kalau enggak Dharma telepon tuh. Tapi kita pakai live ya. Jadi begitu Ya, ketika lanjut, Yesus Bapak. Tapi kan si Samuel kan berkata itu alegoris. Itu bukan alegoris. Semua alegoris sih. Ntar gua cipok bibirnya pacar gua alegoris. Gua bener-bener cium bibir pacar gua. Itu maksudnya yang dicium luga itu artinya. Jadi jangan lo mengalegoriskan segala sesuatu. Enggak di siapa yang oke, sekarang alegoris. Mana alasannya? Yesus aja udah jadi manusia. Emang enggak, gue tanya. Emang lu udah pernah ke surga?
Enggak, gua tanya. Mulu. Iya. Terus Lu maksudnya nggak pernah ke surga tapi sok-sok udah iya. Tentang- Terus makanya itu aku katakan itu hanya imajinasi, hanya di dalam pikiran. berarti pengadilan udah Bapak belum? Bapak di mana? Kahibin duda ya buah sih lo. Masuk diam. Jangan lo orang pernah ke surga tapi sok-sok sibuk ngajarin orang. Ngajarin Jadi orang. lu tahu dari mana? Kalau lu nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu dia. Ya memang nggak bisa. Terus Makanya kamu aku tahu dari mana? katakan Bapak itu hanya Nah imajinasi. makanya kalau kau nggak pernah ke surga, Shalom. Bapak itu imajinasi tahu dari mana? Iya kalau begitu. Lo nggak pernah Kalau begitu tunjukkan Bapak itu. Mana Bapak Kalau itu? enggak sama saya. bawa Suara, Kak. Tuhan. Ada. Ya, Enggak usah ngomongin pernah ke sorga. Buktiin aja pernah ke Itu sorga. adalah- Tunjukkan Bapak itu mana. Itu Filipus sudah Buktiin banyak aja. kali Ngapain gua bertanya ngebuktiin itu. sama orang? Nggak perlu juga tahu. Ya iyalah. Kan mau main letter Lex nih, Bapak. Kan sudah ditulis pengakuan ayatnya Bapak nih. Allah Bapak itu. Iya, tapi kan perlu dibuktikan. Oke, sekarang gua Kalau tanya. sesuatu yang tidak nyata Oke, itu berarti sekarang gua tanya. alegoris. Bansos gak katanya? Mau nasi kotak bansos gak? Oke, sekarang gua tanya. Yesus itu laki-laki apa perempuan? Jawab. Laki-laki. Kenapa Yesus? Jadi Adam ini diciptakan menurut gambar Tuhan, betul? Betul. Makanya Luga laki-laki, Adam laki-laki sama dengan Yesus laki-laki karena segambar, betul? Betul. Nah, kalau laki-laki adalah gambar Tuhan, lalu perempuan gambar siapa? Gambar Gambar anjing, Adam. binatang atau Tuhan? Gambar Adam. Si perempuan itu nggak punya penis, bodoh. Yang Kok segambar sih? yang tertulis itu gambarnya Perempuan nggak punya Adam. penis. Jadi Mana itu bukan ayatnya bicara perempuan gambar Adam? ke peralatan. Di mana Jadi ayatnya itu perempuan tidak bicara gambar ke Adam? peralatan. Kamu jawab di Makanya mana jangan- ayatnya Adam jangan gambar perempuan? halusinasi. Lama-lama Alah, aduh. di mana ayatnya Itu perempuan itu gambar Hawa Adam? merupakan gambar Ini Adam. kamu ditanya di mana ayatnya perempuan gambar Nih. Adam? Ini Nabi kok mulutnya Kambing. kayak gini. Kamu kan tadi bilang perempuan Kamu itu nggak gambar nyimak Adam, sih, ayatnya Meta. di mana? Meta, kamu nggak paham. Tidak, dia ini yang nggak paham. Di mana? Bahwa perempuan Kamu itu kasih gambar tahu dari di mana. Adam. Ngomongnya jangan kasar. Jadi Iya, bukan ayatnya di bicara mana? soal Ayatnya di mana? gender, bukan bicara soal Monyet. peralatan. Yang saya tanya. Berarti itu gambar dan Kambing, rupa ayatnya di mana? manusia itu secara umum, bukan soal gender perempuan atau Yang laki-laki. saya tanya. Oke. Nah, kau diam sebentar. Kamu diam sebentar. Kamu tenangkan diri kau. Kamu kan tadi mengatakan perempuan Nabi, adalah diciptakan justru Nabi menurut ini yang gambar tidak Adam. tenang dari tadi ngoceh-ngoceh, Tak duga. nggak jelas. Ya. Ambil napas. Sekarang saya bicara. Kamu ambil napas. Ya. Sekarang tunjukkan ayatnya di mana perempuan adalah gambar Adam. Silakan. Jawab. Di Alkitab, Kucing. di Alkitab aja tinggal cari. Iya, Pak. Di mana? Di ayat mana? Ada. Gimana? Ya di ayat mana? Mana ayatnya? Kubik di Coba, bawah. coba tunjukkan Ada. ayatnya, coba. Meta. Perempuan adalah gambar Adam. Kucing emang ini susah diajarin. Saya tunggu ya. Jadi sampai dunia kiamat itu nggak akan ada itu Meta. Enggak. Gini. Bang Luka, Kau jawab dulu. Aduh, lah mau lari lagi. Iya, jangan tanya dulu, jawab aja dulu. Nggak ada, bilang ada. Pertanggungjawabkan omonganmu. Kamu udah skakmat ini. Udah skakmat. Di mana ayatnya perempuan diciptakan menurut gambar Adam? Di mana ayatnya? Nggak ada. coba dibaca Kejadian 1. Tadi ada. Katanya ada kata si
sama si kucing ini ada katanya tadi. Yang ada manusia. Jarang baca di bel ya Nabi Kak si Luka. Neta ini. Jaga bicara, Kak. Tak bawa ayat ya, tak bawa ayat. Sebentar tak screenshotkan. Perempuan diciptakan menurut gambar Adam. Coba silakan. Saya juga mau lihat juga tuh. Iya, Perempuan penasaran juga diciptakan. ini. Ada nggak ya? Bagus juga nih. Ada statement baru nih. Perempuan adalah gambar Adam. Ajaran anjing. Kali. Ada ajaran anjing gila dari mana dia? Shalom. Angga ini bicaranya. Iya, tunjukkan saja perempuan diciptakan menurut gambar Adam, itu ayatnya pasal berapa, kitab apa? Ayo, tunjukkan. Dulu. Nanti kurobek mulut kau, cepetan. Tapi Bicaranya, Kak, tapi ditahan. jangan mulut Kak Esther dirobek ya kan Nabi ya. Enggak, kalau Esther Kak enggak. Luka. Aku tunjukkan, tapi kamu Bicaranya harus tunjukkan Tuhan. Bapak itu. Jadi buktikan Bapak itu ada. Coba. Iya, Tunjukkan dulu. tunjukkan dulu. Iya, Aduh, jawab dulu lama-lama. pertanyaanku yang tadi, baru nanti aku tunjukkan. Tunjukkan Bapak itu, buktikan Bilang mana. aja lo mau kabur. Di mana Bapak itu? Coba tunjukkan. Sampai kucing Surga. bertanduk nggak akan bisa nunjukkan. Enggak, kamu kan sudah mengatakan tadi ada perempuan diciptakan menurut gambar Adam. Iya. Tunjukkan, nanti kubur-kubur Pertanyaanku kurobek. belum kamu jawab. Gimana aku mau menjawab pertanyaanmu? Ya, ini malah lari. Makanya kalau ngomong tuh dijaga mulut kau, jangan asal-asal ngomong. Iya, makanya jangan ngomong asal-asal. dulu bahwa Bapak itu ada. Coba tunjukkan mana. Luga. Jadi begini, nggak ada namanya Hawa diciptakan menurut gambar Adam, nggak ada. Yang ada manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Oke? Lo perlu diciptakan gambar siapa, Bang? Hah? Perempuan. Enggak, yang saya tanya perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Itu yang saya tanya. Perempuan manusia bukan? Ya. Hah? Ya udah kan saya bilang Iya, tadi, mari betul. kita ciptakan manusia menurut gambar rupa Tuhan. Bukannya perempuan. Berarti perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tuhan yang mana yang gambarnya seperti perempuan, ada payudaranya? Silakan. Yesus kan cowok. Manusia. Manusia. saya bilang. Iya, perempuan ini kan manusia. Manusia Iya. ini perempuan. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Lalu saya tanya, Allah yang mana bentuk dan gambarnya seperti perempuan? Kan ada payudara, ada kemaluannya. Silakan jawab. Iya, perempuan diambil dari Adam. Sama kutunjang nanti kau, cepetan jawab. Emang diambil dari Adam, bukan diciptakan oleh. Muter-muter lagi. Kan kau bilang perempuan itu gambar Allah. Allah yang mana? Yesus ini kan Allah yang mana punya payudara seperti Hawa. Jangan kelamaan. Susah memang. Pertanyaanku aja, lu kan nggak bisa jawab. Gimana mau dijawab pertanyaannya? Bolu, lu lihat nih. Manusia-manusia kardus nggak bisa berpikir. Karena nggak bisa jawab, orang nggak di Alkitab nggak ada, kamu tanya apa? Pantesan aja si Jonathan mimpi lu pada ngesot semua jadi Luga, Botol. kamu nggak bisa jawab kan? Berarti sudah skakmat. Yang saya tanya sama kau, Karpidol, perempuan kan Pertanyaanku gambar Allah. belum kamu Allah ini jawab. kan ada yang laki, ada yang perempuan. Nah, Allah mana yang Pertanyaanku perempuan? belum Karena kamu perempuan jawab. itu Mau minta jawaban gimana sih? mau lari lagi. Pertanyaanku belum kamu jawab. Jadi sampai kucing bertanduk, kamu tidak akan bisa jawab. Berarti sama dengan Kasihan gitu. yang aku katakan. Pertanyaan Nabi Luga itu itu hal yang mudah tidak loh, itu, ada. Meta. Itu hanya imajinasi. Selamat Khayalan. siang, host. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Kenapa orang sakit jiwa kalian naikkan? Aduh, apalah yang kalian dapatkan dari sini? Turunkan aja itu, nggak ada taunya. Mana ada Tuhan perempuan? Orang Enggak, sakit siap. itu
Nggak usah dinaikkan lah, bikin kita Siapa sakit. tahu, Sebentar. siapa tahu bisa bertobat Bang Lugas. Nggak Kan itu ada, sudah mau orang datang sakit kedua jiwa itu kali. diobati, bukan dinaikkan. Orang sakit jiwa dinaikkan. Barangkali. Sudah dilempar dia ke Waduh. laut terdalam. Ini juga Kok ini diturunkan, orang bodoh host? Ini turunkan juga ini bodoh ini, nggak ada otaknya orang-orang kayak gitu dipakai. Kau dukung Alamak. Gini loh, kebohongan itu, apalagi kebodohan kalau kita biarkan itu menular loh, seperti kusta. Kalau dia waras Ya, lumayan. Ini bodohnya lagi. Siapa tahu. Enggak, Tak boleh bos. nanti Dia itu bisa nggak waras, disalahkan. bos. Orang itu sakit jiwa. Ya siapa tahu nanti bisa sembuh gitu maksudnya. Enggak, dia memang harus dibawa ke psikiater, bukan di ruang debat dia itu dipelihara. Kalau itu sering minta naik ke roomku, nggak gue kasih naik karena memang nggak ada gunanya. Kita kan harus ada rasa hormat kepada firman Tuhan loh. Taruhlah rasa hormat kepada firman Tuhan. Betul loh. Kalau Bolo ini masih tenang, dia tidak bicara yang nggak bagus. Tadi Santun itu ngomongnya, Kak Bos. iya Bang Luga tadi aduh kesana kemari ngomongnya nggak bagus. Itu sering pernah sekali dua kali ku naikkan, tapi makin ku ngacong minta naik dia nggak ku naikkan lagi. Karena kita takut loh sama Tuhan dipermain-mainkan. Itu namanya hamartia, lidah jahat. Ada Tuhan perempuan, ada Tuhan laki-laki. Ada seperti itu. Itu sakit itu. Dan host harus tahu banyak pengikutnya itu loh, host. Iya, banyak Itu orang kan- percaya. Itu kan ayat yang dibawakan Nabi tadi itu. Udah kau jangan kau ikut itu gila mu lagi kau bawa sini ayat-ayat, semua orang bisa baca ayat. Loh. Nabi itu kan cuma tanya, Tanya dulu kau siapa Tuhanmu, jawab dulu. Allah, Berapa Tuhanmu? Roh Kudus, Tuhanmu berapa? Yesus. Tiga. Berapa? Ini makanya kau jadi pengikut orang sakit jiwa kau. Berapa Tuhanmu? 3. Nah makanya ini begini tuh lah. Memang 3 kok. Iya. Emang ini Nggak makanya apa-apa sih, dia udah jujur. Iya, makanya aku bilang udah selesai. Makanya kalau minum obat itu harus teratur. Jangan diselang-selingi minum obat. Ya, demikian tadi sahabat dua sudut pandang. Diskusi seru, diskusi ramai, yang juga di sana juga menegaskan bahwa sosok dari Roh Kudus juga ya, kepada otan-otan yang tidak mengakui adanya keluarga Tuhan. Baik, sahabat dua sudut pandang, terima kasih Anda sudah menyaksikan dari awal hingga selesai. Jangan lupa kalau Anda suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, komen, dan share video ini. Kalau Anda ingin membantu saya untuk bisa terus menyajikan kajian menarik, kalau Anda mungkin punya kuota lebih ya, silahkan kirimkan melalui nomor ini. Ya, berapapun pulsa yang Anda berikan ataupun kuota yang Anda berikan, saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Yang penting saya masih bisa terus hadir untuk memberikan hiburan kepada Anda melalui video-video dari Luga Tambunan. Atau mungkin Anda masih punya banyak rezeki ingin memberikan sedekah untuk saya, agar saya bisa membeli kuota untuk terus hadir ke tengah-tengah Anda setiap malamnya. Silahkan kirimkan ke nomor rekening ini. Berapapun bantuan Anda atau kiriman Anda, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya akan umumkan untuk di video selanjutnya siapa-siapa yang telah memberikan pulsa ataupun kuota kepada saya, ataupun juga sedekahnya. Baik, sampai ketemu lagi untuk video Luga yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.